Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kurniawan dengan NIM 181 081 131 0004 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lembung Mangkurat Banjarbaru. Saya di sini ingin mewawancarai dengan seorang bapak yang mana bapak ini merupakan ketua kelompok tani di Kecamatan Jaro. Kita langsung saja kita mewawancarai dengan bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sebelumnya ini bisa diperkenalkan untuk nama bapak siapa? Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panijo, Pak. Ini Pak. Kita langsung saja ini Pak untuk yang pertanyaannya, yang wawancaranya ini. Yang pertama ini sejarah singkatnya ini untuk bendungan di sini kapan Pak? Sejak dibangunnya, secara ringkasnya aja Pak terkait sejarah di sini. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya kami mohon maaf jika di dalam menyampaikan kami salah. Untuk sejarah dam ini dulu memang itu zaman Rumusa yang membangun dengan masyarakat setempat, karena ini Rumusa ini orang-orang dari Jawa dibawa ke Borneo, termasuk kakek saya juga ikut Rumusa gitu. Jadi itulah karena orang Jawa ini suka dengan tanah yang sekiranya bisa dibikin sawah. Nah, disitulah mereka membuka lahan di daerah Jaro. Nah, setelah itu kita ditanam oleh para kakek saya tadi, pulang ke Jawa, bawa anak buah dan tetangganya ke Jaro. Nah, itulah lalu membendung dam ini dengan masyarakat setempat. Itu Pak sejarah dari dam ini. Memang dulu di dam ini namanya bukan Naloe, waktu itu masih Jaro. Karena ini sungai ini namanya Sungai Jaro. Oh, Sungai Jaro. Makanya ini Sungai Jaro dibendung, lalu diolahkan dam, lalu lah jam lah yang ada. Kalau boleh tahu juga nih Pak, ini kan dari sejarahnya untuk terbentuknya Dam Jaro ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tahun berapa sih dam ini terbentuk? Kalau untuk pembangunan yang sudah permanen ini Pak, tahun 1968 Pak. 1968 Ya, itu sudah permanen yang dam ini. Yang primernya. Ya, yang primernya. Kalau sekundernya itu masih tanah aja. Masih tanah. Iya. Nah, untuk untuk di masa-masa sekarang ini nih Pak, kondisi terkini untuk masalah dam di sini bagaimana nih Pak? Alhamdulillah istilahnya baik aja Pak, baik aja. Karena dari pihak pemerintah kabupaten juga memperhatikan kalau istilahnya di atap ini penuh dengan pasir dan batu, dikeruk juga. Jadi istilahnya memperhatikan juga kepada masyarakat petaninya gitu. Jadi kami dari mewakili kawan-kawan petani ya juga mengucapkan terima kasih pada pihak pemerintahan. Jadi kita ada kerjasamanya. Coba. Ini Pak, untuk dari yang jaringan irigasi yang primer ini, sebelum dan sesudahnya ini terbentuknya tuh ke arah mana-mana aja nih Pak untuk saluran irigasinya? Itu arahnya kalau kita sekarang itu ke arah ke daerah Jaro bawah ya, ke daerah mana itu Jaro atas, dan juga ke Kampung Jawa dan sampai ke Moang.
wilayah Muang. Sampai ke namun-namun sana juga, ini ke namun sana airnya. Sebelumnya itu Pak, daerah di sana tuh apa aja yang tersedia untuk yang disalurkan irigasi ini Pak? Sistemnya misalkan nih ke arah persawahan atau apa gitu? Ya sawah, ada sawah Pak. Ada sawah untuk mengairi sawah kan. Ini. Jadi untuk saluran irigasinya juga termasuk baiklah karena sudah ada perhatian juga dari pihak pemerintah pakai pemasangan batu kan. Bagian ya belum juga. Kalau boleh tahu kita bisa mendatangi ke lokasi persawahan kah Pak? Bisa. Ya, kita masih di sini bersama Bapak Panijo untuk menanyakan yang sekitar daerah persawahan ini di belakang saya ini. Langsung saja saya tanyakan ke Pak Panijo. Pak, kalau ini boleh tahu ini untuk luas daerah sawah ini sebanyak berapa hektar ini Pak kalau boleh tahu? Kurang lebih 1.500 hektar. 1.500 hektar. Kurang lebihnya gitu. Itu sudah semua cakupan di daerah sini ya Pak? Iya, yang sebenarnya daerah irigasinya. Ini Pak. Lalu untuk berikutnya ini, nah ini kan setelah dibangunnya bendungan Bedam di sana tadi, gimana sih dampaknya terhadap daerah sawah ini? Wah, itu istilahnya dampaknya sangat baik karena masyarakat di Jaro ini dulunya itu usahanya hanya di gunung aja. Nah sekarang ya sudah tahu bahwa itulah manfaat air untuk tanaman pangan kita. Asalnya yang baru setahun sekali, sekarang sudah 2 kali. Ya, sesudah 2 kali baru ada juga yang menginjak ke ketiga kalinya. Jadi padi palawijaannya. Ini Pak, ini untuk berikutnya ini yang masalah yang signifikan ini tadi, perubahannya apa aja sih? Kalau yang dari hasilnya yang dari panen itu tadi Pak, kalau boleh tahu? Maksudnya? Yang dari signifikannya yang terjadinya tadi. Hasil? Iya hasilnya. Alhamdulillah karena di wilayah Jaro ini untuk tanaman padi itu sudah dikenal oleh kabupaten luar dan kecamatan luar. Nah, itulah baru teman-teman dari luar daerah melirik bahwa di Jaro itulah sebagai lumbung padi Kabupaten Tabalong. Nah, disitulah mereka lari ke sini untuk mencari gabah dan benih tadi Pak. Oh, gabah dan benih lah. Ya, gabah untuk konsumsi, benih untuk bibit. Ini setelah ini kan kembali kayaknya sebelumnya nih tadi. Ya. Ini tanaman apa aja sih yang ditanam di sini selain padi? Oh, untuk selain padi, palawija Pak. Palawija ya. Ya kacang, ya jagung. Ya, selain itu juga sayuran ada dari hobinya. Ini Pak. Nah, untuk ini yang khususnya di daerah sawahnya di belakang kita ya ini Pak. Itu untuk dalam 1 tahun itu berapa kali ini bisa dipanen Pak? Nah, kalau untuk padinya 2 kali. Habis ini nanti kan di bulan 8 bulan panen baru ke palawija kacang tanah yang kami biasa alami itu. Oh iya. Ini kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk masalah teknik penyiramannya ini untuk di lahan sawah ini itu menggunakan teknik apa ya Pak? Teknik tetap Pak, kami tetap memakai teknik saluran yang ada, tapi sifatnya kami basah kering. Basah kering. Jadi kami tidak selalu memakai air terus enggak. Tetap nanti
masa keringnya. Ini kan baru tanam. Ini sudah 3 hari setelah tanam dikeringkan. Ini baru mengakhiri kemarin nih, Pak. Oh, ini gitu. Karena untuk apa? Untuk mengurangi kalau bahasa hamanya itu hama dari anjing laut. Kalau bahasa kami itu orang-orang. Nah itu cuma menghindari saja. Nanti setelah kita keringkan lagi supaya anakan banyak. Jadi tidak begitu air itu harus masuk rendah. Justru itulah yang untuk budidaya itu malah mengurangi produksi gitu, Pak. Karena anakan kurang kan gitu. Iya, Pak. Nah, ini misalnya seandainya nih terjadinya musim kemarau. Ini kan bulan-bulan ini kan mulai terjadi musim kemarau nih. Iya. Nah, itu jika ini darahnya ini terjadi kekeringan, itu solusi untuk bapaknya tuh untuk mengatasinya tuh bagaimana, Pak? Mengatasinya itu kadang-kadang yang kami alami kalau memang enggak airnya kurang kepala lidah, Pak. Kepala lidah mengambil airnya itu pakai kompanisasi. Di belakang itu kan ada sungai. Nah, di belakang itu ya, Pak. Iya, di sungai ada yang dalam airnya itulah baru dipakai untuk menyiram tanah tadi. Ini untuk yang pertanyaan terakhir nih, Pak. Nih apa aja sih untuk kendala-kendalanya terkait dari bendung yang ada di sekitar sini? Kalau misalnya masih ada, bisa dijelaskan, Pak? Kendalanya begini, Pak, terus terang aja. Ini maaf, bukannya kami menyalahkan pihak pemerintah atau apa, cuma hanya masukan atau kritikan. Ini bisa, Pak. Jadi harapan petani ini banyak yang mengeluh, yang menjaga pintu air di jamnya ini sepertinya kurang atau gimana gitu, Pak. Karena pada suatu saat petani memerlukan air, kadang-kadang teman-teman tuh ke rumah, gimana airnya. Nah, yang menjaga ini rumahnya jauh, jadi otomatis kita buka bersama-sama dan buka karena petani juga memerlukan. Kalau memang itu tidak memerlukan, dikeringkan tidak masalah kan. Itu yang sering terjadi itu. Jadi perlu tenaga lagi lah untuk membuka air dan menutupnya. Jadi harus tahu kapan menutup, kapan membuka kan gitu. Harus tahu di keperluan petani. Itu aja yang kritikan dari kami. Oh, iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancaranya nih, Pak. Salah lagi, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Maaf repoti pian juga. Kita saling sharing lah. Iya, Pak. Jadi kami dari pihak petani perlu juga orang atasan juga perlu pihak petani, karena petani itu adalah fondasi ekonomi negara kita kan. Namanya petani itu adalah pejuang tata negara Indonesia. Nah, itu singkatan dari petani. Iya, Pak. Pejuang tata negara Indonesia itu. Oke, iya. Terima kasih banyak ya, Pak, atas untuk Iya. saran-sarannya juga. Ini saja yang dari saya sampai kita wawancarakan sama Pak Purwojo. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Harap untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi lah untuk yang masalah dam yang ada sekitar sini dan masalah yang dari yang Bapak sampaikan tadi juga. Oke, saya akhiri untuk sesi wawancaranya ini. Terima kasih atas yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama.